Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada bulan yang mulia ini kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dianugerahi umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat dalam menyambut dan menyongsong bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Rabiul Awal. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu dan insyaallah kita juga semoga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah daripada Maulid At-Taibai, yaitu maulid yang digarang oleh Al-Imam At-Taibai yang bernama Al-Imam Al-Jalil Abdul Rahman At-Taibai rahimahullah ta'ala. Mari kita akan, sebelum kita membaca atau mempelajari tentang kandungan daripada isi fasal pertama daripada Maulid Taibai itu sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan Maulid daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya bukanlah sebuah perayaan biasa. Al-ihtifal bi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan event tahunan semata. Bahkan para ulama menyebutkan sangatlah berbeda antara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perayaan hari raya. Karena apa? Karena perayaan Maulid daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah jauh kalau kita bandingkan dengan perayaan hari besar Islam lainnya. Hari besar Islam lainnya tentu kita akan menilik kepada hari raya umat Islam. Itu sangatlah beda sekali. Karena apa? Karena yang dinamakan Id itu akan berulang setiap tahunnya. Akan tetapi Maulid daripada Nabi Muhammad SAW itulah yang namanya tilbak, tidak berkaitan dengan waktu. Setiap hari kita laksanakan Maulid, maka setiap hari itu pula kita wajib. Saking besarnya, saking agungnya, saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sejatinya adanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu adalah berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama berbeda pendapat antara afdaliyah daripada malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Lailatul Qadar. Sampai di sini para ulama ikhtilaf. Bahkan para ulama menyebutkan berpendapat bahwasanya Maulid Lailatul Wulida fihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal min Lailatul Qadar. Yaitu para ulama mengatakan bahwasanya perayaan atau malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Jadi kenapa bisa lebih mulia? Karena di wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujud hari ini.
Karena dengan adanya Nabi Muhammad SAW itu ada malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada yang namanya Lailatul Qadar, apalagi Id, puasa itu tidak akan ada. Karena hal-hal semacam itu berkaitan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selaku umat Islam wajib untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita rayakan peringatan Maulid daripada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kita ingin menghambur-hamburkan uang, bukan berarti kita niat israf, tidak. Tapi kita mengumpulkan mereka, mengundang orang-orang, mengundang orang alim, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Nikmat apa lagi kalau bukan nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Bagaimana jadinya kita kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada di antara kita? Mungkin umat ini sudah tenggelam, umat ini sudah terlena dengan yang namanya dunia dan yang namanya harta, kemaksiatan dan jalan waliyadillah bidzalik. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penerang, untuk menjadi rahmat lil alamin, bagi alam semesta, bagi seluruh umat manusia, seluruh kaum jin. Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka semua sebagai tanda rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita wajib untuk bersyukur. Dan banyak sekali adilah-adilah atau dalil yang menunjukkan atas perkara-perkara tersebut. Dan alhamdulillah kita di sini akan membahas tentang kitab Maulid Tiba, yaitu pasal pertama, yang mana manaqibnya telah dibacakan oleh akhina fillah Ustaz Rifki kemarin, dibacakan manaqib beliau, sejarah bagaimana perjuangan beliau sehingga Ali, mulai dari lahirnya, perjalanan kisah hidupnya sampai tuntas. Dan kita sekarang akan membaca atau kita akan coba untuk membahas, mengartikan dan menjelaskan apa yang terkandung di dalam Maulid At-Taibani. Karena sesungguhnya Maulid daripada kitab At-Taibani ini adalah sebuah kitab Maulid ringkasan daripada kitab Maulid Syarafil Anam. Sebuah kitab yang diringkas dari kitab Maulid Syarafil Anam, yaitu kitab Maulid At-Taibani. Dan kitab ini sangatlah masyhur sekali, banyak sekali dibaca di beberapa tempat. Bahkan di Hadramaut, di sebagian tempat mereka lebih memilih untuk membaca kitab Maulid At-Taibani ini sebagai kitab Maulid utama mereka. Karena saking besarnya, saking agungnya kitab Maulid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghalib, al-waliyil ghalib, al-ba'idil warisil manihis salim. Alhamdulillahil ghalib, segala puji bagi Allah yang Maha Kuat dan Maha Penguasa. Al-waliyil ghalib, yang melindungi lagi Maha Penuntut. Al-ba'idil warisil manihis salim, Maha Membangkit, pemberi, pewaris dan penyak. Alimul kaini wal baini wal zaid wal zahid, yang Maha mengetahui yang ada, mengetahui yang nyata, mengetahui yang musnah, dan mengetahui yang akan binasa. Yusabbihul afil wal ma'in wal qalib wal gharib, yang bertasbih kepadanya yang tenggelam, yang condong, yang terbit dan yang terbenam. Wa yuwahhiduhu an-nafiq was-sabit wal-jabid wal-daib. Dan Allah tersebut diesakan, diakui sebagai Tuhan,
Siapa yang mengakui an-natiq? Orang-orang yang berbicara. An-natiq di sini adalah al-insan. Jadi kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Was-sabitu, dan yang diam. Sesuatu yang tidak bisa berbicara, as-sabit, seperti tiang-tiang, bangunan, itu mereka semua mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Wal-jamidu, dan yang padat, benda yang padat itu juga mengakui Allah itu adalah Tuhan. Seperti batu, seperti apalagi tanah liat yang dijadikan sebagai ukiran dan semacamnya. Mereka itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad-da'id, dan benda cair, air dan sebagainya. Mereka juga semua mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadribu bi'adlihi sakinu wa yaskutu bifadlihi al-qarib. Dan dengan keadilannya yang dia bisa bergerak, dan dengan anugerahnya yang bergerak akan menjadi diam. La ilaha illallah, ya Tuhan selain Allah. Ini namanya perpindahan kalam, yaitu dari kalam yang tadi ke kalam yang selanjutnya, diputus dengan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak menafikan kalam selanjutnya, meneruskan kalam yang pertama, yaitu meneruskan hakimul adharu badi'ah hikamihi wal ajaib, yang maha bijaksana, yang menampakkan keindahan kebijaksanaannya dengan berbagai keajaiban. Bagaimana kita akan menyaksikan bagaimana keajaiban di dunia ini, gharaib wal ajaib yang terjadi di dunia ini, itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kekuasaan kepada kita. Karena kita tidak akan mampu untuk berpikir di dzatnya Allah. Akan tetapi kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berpikir di ciptaan Allah. Dan fakir fi dzatillah wa tafakkaru fi khalqillah. Janganlah kita berpikir tentang zat-zatnya Allah, bagaimana bentuk Allah, apakah Allah alim, Allah sami, Allah basir, bagaimana penglihatan Allah. Itu tidak boleh. Kita cukup hanya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, Allah itu ada, ya Allah itu ada, tapi jangan kalian pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu akan salah. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, surga saja disifati oleh Nabi Muhammad SAW adalah ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Ini surga, makhluk ciptaan Allah, diberikan sifat oleh Nabi Muhammad SAW, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah kita lihat, sesuatu yang belum pernah kita lihat. Daripada keindahan di bumi ini akan kalah dengan keindahan di surga. Wa la udhun sami'at, dan telinga kita pun tidak akan pernah mendengar sesuatu tersebut. Kalau seseorang bercerita tentang keindahan alam yang ada di Malang atau di atau dimanapun yang ada di belahan bumi ini, surga lebih indah daripada apa yang diceritakan. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan surga tersebut tidak terlintas sedikit pun, tidak terlintas sedikit pun di hati manusia. Artinya apa? Surga itu tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa direnungkan. Ini masih surga, belum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh untuk berpikir di dalam makhluk ciptaannya. Jangan kita berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fi tartibi hadhihi al-qawalid, dilanjutkan oleh Imam At-Tabai meneruskan tentang keajaiban tersebut. Di antara keajaiban tersebut apa? Fi tartib hadhihi al-qawalid, dalam menyusun
dan membentuk al-qawanin rangkaian manusia. Jadi manusia itu yang asalnya diciptakan oleh Allah dari sebuah cairan, nanti ada di sini diciptakan dari sebuah cairan bertemu dengan sel telur wanita, itu semua di Al-Quran ada. Kita bisa membukanya, kita bisa membacanya. Karena apa? Karena Al-Quran tersebut adalah kitab yang sangat lengkap sekali. Berapa banyak orang kafir, orang-orang di luar Islam memasuki agama Islam karena ilmu di dalam Al-Quran, termasuk sains. Berapa banyak mereka menemukan keajaiban-keajaiban ilmu sains yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang belum pernah mereka temukan di dalam penelitian mereka itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sangat banyak sekali. Bahkan mumi Fir'aun pun, muminya Fir'aun atau jasadnya Fir'aun yang masih ada, kan di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Fir'aun itu telah diselamatkan dan diawetkan sengaja sama Allah. Dibuat apa? Dibuat iktibar, dibuat pelajaran kita supaya kita mengambil pelajaran ini loh. Fir'aun yang melawan Nabi Musa, yang menantang Nabi Allah Musa, bahkan dia dengan berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Waliyadzubillah min dzalik. Khalaqal khalq wa 'adwan wa 'abudan wa 'uqan wa rahman wa jildan wa sya'ran bi nadbin mukhtalifin mutarakib. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan otak, tulang, bahu, pembuluh darah, daging, kulit, rambut dengan susunan yang tersambung dan terangkai. Kita tidak usah jauh-jauh kalau kita berpikir. Kita cukup lihat anggota badan kita. Anggota badan kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak ada yang sama. Telapak jari kita 5 ini satu pun tidak ada yang sama. Sidik jari 5 jempol sendiri, telunjuk sendiri, jari tangan sendiri, jari manis sendiri, sampai jentikan pun sendiri beda. Sidik jari pun berbeda, sidik jari jempol berbeda, sidik jari telunjuk berbeda. Walaupun sama-sama telunjuknya, dia berbeda. Ini yang ada dalam diri kita. Bagaimana dengan rambut? Rambut yang ada di kepala, rambut atau bulu yang tumbuh di mata, rambut yang tumbuh di hidung, rambut yang tumbuh di antara hidung dan mulut yang dinamakan pubis, bulu yang tumbuh di bawah dagu yang dinamakan jenggot. Inilah keindahan, inilah keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir kita tidak punya apa. Bahkan manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memiliki apapun, dan kelak dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga tanpa memiliki apapun. Jadi kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Kita hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggerakkan anggota badan kita. Kita ini diizinkan sama Allah, diberi izin untuk menggerakkan anggota badan kita. Mau bawa kemana anggota badan? Terserah. Mau alihkan kebaikan atau mau ke arah kejahatan, tapi ingat semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Akan dicatat semua. Kau gerakkan tangan untuk kebaikan tersebut tidak akan musnah. Kau arahkan kejahatan itu tidak akan lebur. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Kebaikan akan tetap ada, yang namanya dosa tetap akan ada juga. Dari dosa dan kebaikan itu tergantung kita. Bagaimana kita mengarahkan diri kita kepada kebaikan? Bagaimana diri kita akan mengarahkan kepada dosa? Kalau kita mengarahkan diri kita kepada kebaikan, berarti kita sama saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena telah apa? Telah melahirkan kita. Karena telah mewujudkan kita. Yang mana kita tidak tahu kita dilahirkan. Makanya itu kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat diberikan hidup kepada Allah. Diberikan hidup, kita hidup, bersyukur. Selain itu juga kita diberikan nikmat oleh Allah untuk hidup beragama Islam. Dilahirkan secara halal, murni dari ikatan pernikahan. Alhamdulillah. Ini nikmat yang jarang sekali orang bersyukurinya. Banyak sekali orang lalai akan nikmat ini. Yang mereka tahu tentang adanya nikmat hanya dengan berkaitan dengan harta benda. Mereka tidak tahu bagaimana nikmat sehat itu. Mereka tidak akan tahu bagaimana nikmat waktu luang, waktu kosong. Mereka tidak akan tahu bagaimana nikmat tersebut kalau sudah diambil. Mimma indafik yakhruju min baini sulbi wal tara'ib. Dari air yang terpancar yang keluar dari tulang punggung lelaki dan tulang dada perempuan. Itu air mani. La ilaha illallah. Tapi dan kalah. Karimun basata li khalqihi bisa maqarabihi wal mawahib. Maha mulia yang menghamparkan untuk makhluknya hamparan kedermawanan dan anugerah al-mawahib al-ataya, pemberiannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat karim, sangatlah dermawan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini meminta kepada Allah tidak akan diberikan. Saya berani bersumpah, kalau kita punya hajat, minta kepada Allah. Kalau permintaan tersebut tidak kasih, tidak diberikan di dunia, maka Allah akan berikan di akhirat kita. Jangan berharap, jangan salah sangka bahwasanya apabila kita telah berdoa lalu Allah tidak mengabulkan, hasya wa kalla. Bahkan di dalam hadis Allah itu sangat senang sekali dengan suara rintihan orang yang mengemis padanya. At-tamallu, sifat mereka menangis seperti anak kecil, itu madhum jiddan, sangat tercela sekali. Kecuali ada beberapa hal. Dikecualikan dalam beberapa masalah atau perkara. Yang pertama adalah at-tamallu fil ilm. Kita harus bisa meraih seseorang itu untuk mengajarinya dia ilmu. Itu tidak apa-apa. Dan yang kedua adalah at-tamallu ma Allah. Kita meraih, meminta, mengemis kepada Allah. Tunjukkan ketidakmampuan kita. Kita mengemis, minta semua, minta sama Allah. Apapun hajat kita, hajat dunia kita, hajat ukhrawi kita, minta semua sama Allah. Sampai makan pun minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ghani, Allah itu kaya. Kalau ada masalah curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Tumpahkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu mau di masjid, mau di rumah, atau bahkan mau di kuburan, daripada kuburan terhadap Ubadah bisa kuburan daripada Syekh Maulana Ibrahim, kita curhat di situ, itu tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita berkaitan dengan Allah, kita meminta hal tersebut kepada Allah. Karena permintaan kita tidak berkaitan dengan makan, permintaan kita tidak berkaitan dengan tempat. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, usahakan kita memang benar-benar membutuhkan hal tersebut.
Dan jangan sesekali kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa malaikatnya untuk turun ke sama'i dunya, langit bumi. Langit bumi itu yang kita lihat itu. Kalau kita tengok ke atas ada langit bumi, itu namanya langit bumi. Bukan langit pertama. Langit pertama jauh sekali. Ini langit bumi, ila sama'i dunya, langit bumi. Artinya lapisan langit yang bisa ditembus oleh roket keluar angkasa. Itu malaikat ada di situ. Kapan pula Laila, setiap malam. Sepertiga malam. Makanya kalau kita misalnya ingin mempunyai hajat kepada Allah, maka hendaknya kita paling tidak bisa untuk bangun malam. Paling tidak kita bangun setengah jam sebelum subuh. Kalau seandainya kita tidak bisa untuk langsung sholat, kita tidak apa-apa untuk membuat kopi, untuk membuat mata kita tidak ngantuk, kita lihat bola. Kalau misalkan ada siaran bola pada malam itu tidak masalah. Bahkan pernah diriwayatkan atau diceritakan bahwasannya seorang pencuri itu menjadi wali karena dia bangun malam. Jadi Al-Kisah ada seorang pencuri yang memasuki salah satu daripada rumah wali. Dia tidak tahu kalau yang dimasuki rumah tersebut adalah rumahnya aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu. Dia masuk. Setelah dia masuk, sampailah si pencuri tersebut di kamarnya, ingin mengambil hartanya, kok ada suara orang lewat. Panik, sembunyi di bawah ranjang. Ketika panik, si pencuri tersebut sembunyi di bawah ranjang daripada tempat tidur si wali. Subhanallah, si wali tersebut duduk di atas ranjang. Si wali tersebut duduk di atas ranjang tersebut. Tidak lama datang sebuah utusan daripada salah satu utusan mengatakan bahwasanya Fulan dan Fulan, yaitu wali Abdal, telah meninggal dunia pada malam ini. Kata wali tersebut, wali tersebut mengucapkan kalimat tajid, Alillah wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka ini itu mengungkapkan duka cita. Lantas si utusan tersebut berkata kepada sang wali tersebut, ini wali darajatnya tutup. Maka sang wali tersebut berkata, ya Syekh, ya Fulan, siapa pengganti daripada wali Abdal tersebut? Karena kita tidak bisa menunggu sampai besok. Karena wali itu kalau sudah meninggal harus ada penggantinya. Maka sang wali tersebut berkata, atau seraya tersenyum, penggantinya ada di bawah kasur saya, ada di bawah dipan saya. Itulah yang akan menjadi wali pengganti tersebut. Karena pada saat itu juga orang-orang tetangga atau orang-orang sekitar rumahnya wali tersebut itu tidur, dan hanya si pencuri yang bangun pada malam itu. Ini pencuri bangun malam jadi wali gara-gara ingin mencuri sesuatu di rumah wali. Hanya gara-gara bangun malam. Bahkan diriwayatkan atau dikisahkan kan salafun saleh dulu itu saking iktinaknya sama qiyamul lail, itu sampai anaknya yang bayi itu dicubit supaya melek. Nangis, gak apa-apa nangis, yang penting bangun. Nah,
Karena hawa nafsu kita yang ada dalam diri sangat berat untuk kita taklukkan. Dan kita jangan berharap sekali dua kali tahajud langsung merasakan nikmat. Dikatakan bahwasanya para ulama saleh tersebut pernah dia bermujahadah selama 20 tahun. Dia bermujahadah sholat istiqamah tahajud selama 20 tahun belum mendapatkan nikmatnya atau lezatnya sholat tahajud. Setelah 20 tahun maka dia mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan salah satu kenikmatan tersebut adalah turunnya malaikat Allah seraya berkata, "Hal min mustaghfirin?" Apakah ada orang yang beristighfar? Wa hal min ta'ib? Apakah ada orang yang bertaubat? Hal min talib hajatin? Fa'uminul maqalib. Atau adakah di antara kalian yang ingin meminta sesuatu daripada aku sehingga aku bisa memenuhinya? Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kasih Allah alasan untuk Allah tersebut mampu memberikan engkau atau mengabulkan doa tersebut. Jadi Allah tersebut tidak akan memberikan sesuatu tanpa alasan. Pasti mempunyai alasan dan sebab. Itu pasti. Jadi kalau kita hanya meminta tanpa memberikan alasan dan sebab kepada Allah, maka jangan harap doa kita dikabulkan. Di antara alasan kenapa doa kita dikabulkan oleh Allah itu saling yakin. Minta di mana orang-orang tidak berdoa kepada Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin, kalau kita ingin lewat, pasti kalau ingin cepat sampai pasti cari jalan yang kosong. Begitu juga doa. Doa kalau mulai terbit matahari sampai terbenam sekarang ini banyak yang masuk kepada Allah SWT. Kalau ingin ekspres, ingin kosong, mintanya di sepertiga malam, jam 2, jam 3, atau mungkin setengah jam sebelum subuh. Itu minta kepada Allah. Jalurnya masih kosong. Yang kira-kira perjalanan bisa 1 jam, ini bisa sampai dengan setengah jam. Bahkan kita bisa patuh kecepatan daripada doa tersebut. Kalau ra'aita al-khuddama qiyaman 'ala al-aqdam faqad ja'u bi-dumu'i sawakib. Maka seandainya engkau lihat para pengabdi yang berdiri tegak di atas telapak kakinya dengan bercucuran air mata. Wal qauma baina nadimin wa ta'ib, dan kaum yang menyesal dan bertobat. Wa khaifan li nafsihi yu'atib, dan yang takut seraya mencerca dirinya sendiri. Wa abikin minal dunubi ilaihi harib, dan yang meninggalkan dosa yang lari padanya. Fala yazaluna fil istighfar hatta yaqaf qafun nahari biyul ghayab. Lalu mereka tidak berhenti memohon ampunan sehingga berhari-hari lamanya meratapi rentetan kealpaannya. Jadi orang tersebut senantiasa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ya'udun wa qad fazu bil matlub wa adraku ridal mahbub wa lam ya'ud ahadun minal qawmi wa huwa khaib. Kemudian mereka kembali menekuni ibadah dan mereka benar-benar beruntung dengan yang mereka cari dan menemui keridhaan yang Allah cintai, serta tiada seorang pun daripada kaum tersebut yang kembali dengan membawa kerugian. Jadi kalau kita bangun malam, kita meratapi kesalahan kita, kita menangis, kita merengek, kita mengadu kepada Allah, maka bisa dipastikan ketika keluar daripada barang tersebut kita tidak membawa sebuah kerugian. Jangan anggap bangun malam kita itu sia-sia. Jangan anggap bangun malam itu adalah perbuatan yang remeh. Itu adalah salah satu cara Allah untuk menghargai kita. Itulah salah satu cara Allah supaya Allah bisa mengabulkan doa-doa kita. La ilaha illallah
tiada Tuhan selain Allah. Subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih qabla an yakhluqa Adam min at-tin lazim. Maha suci dan maha luhurlah Allah yang telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya sebelum menciptakan Nabi Adam dari tanahnya. Jadi nurnya Nabi Muhammad SAW itu diciptakan daripada nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'arada fakhrahu ala al-asya wa qala hada sayyidul anbiya wa ajjal al-asfiya'i wa akramul habaib. Dan Allah menampakkan keagungannya kepada semua. Seraya Allah berkata, hada sayyidul anbiya. Inilah pemimpin para nabi. Wa ajrul asfiya, dan pilihan yang paling agung. Wa akramul habaib, serta kasih yang paling mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nur daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah suraya berkata, hada sayyidul anbiya, ialah yang akan menjadi pemimpin para nabi. Wa ajrul asfiya, dan orang-orang yang paling agung di antara semua orang yang paling agung. Wa akramul habaib, dan kekasihnya yang paling mulia. Mungkin cukup sekian yang bisa Al-Faqih sampaikan, kurang lebihnya Al-Faqih meminta maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.